Kalian pencari kerja, hati-hati, banyak loker palsu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Tujuan aku bikin video ini adalah aku pengen share ke kalian gimana sih cara aku menjauhi atau mengantisipasi diri dari info loker-loker palsu yang beredar. Karena dari pengamatan aku, sekarang tuh banyak juga lowongan-lowongan palsu yang beredar dan kemudian mungkin dimintain uang atau semacamnya kayak gitu dengan embel-embel akan diterima kerja. Sumpah aku bener-bener happy banget bahas topik ini karena itu bener-bener lucu gitu loh. Bahkan aku melihat lowongan-lowongan yang ada itu tuh kadang bener-bener gak masuk akal, dan aku lihat di komennya itu juga banyak orang yang tertarik gitu loh, heran. Di sini aku mau kasih tahu 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melamar kerja dari info lowongan kerja tertentu. Yang pertama, pastiin perusahaan yang tertera di lowongan tersebut itu nyata, real, ada, bentuk fisik gedungnya itu ada. Pastiin itu. Mastiinnya gimana nih caranya? Hey, sekarang itu canggih banget, Rek. Kalian tinggal buka Google, kalian ketik nama perusahaannya itu apa, ada nggak sih info tentang perusahaan tersebut? Mungkin dari lokasinya itu ada di mana, kemudian dia udah berdiri berapa tahun, profil perusahaannya itu ada. Mungkin ketika perusahaan itu punya website sendiri, itu akan lebih bagus gitu loh. Atau minimal ketika kalian ngetik nama perusahaan itu di Google, minimal adalah blogspot atau artikel yang membicarakan tentang perusahaan itu. Jangan sampai kalian mau ngelamar kerja di perusahaan yang bahkan di internet nggak ada yang bahas. Itu perlu kalian waspadai. Itu perusahaan benar-benar ada atau abal-abal. Terus kalian pernah juga lihat nggak sih, ada beberapa lowongan yang di situ tertera untuk walk-in interview. Otomatis kita harus interview langsung datang ke tempat yang tertera di lowongan kerja tersebut. Nah, di situ kan ada alamat. Nah, kalian cek nih, bener nggak sih di alamat itu emang bener berdiri gedung perusahaan tersebut gitu kan? Caranya gimana? Ya lagi-lagi pertolongan dari Mbah Google gitu loh, Rek. Kalian buka aja Maps, kalian ketikin alamat itu, apa bener di situ ada gedung kantornya. Kalau perlu kalian buka dari 360 derajat street view, kalian lihat sekitarnya itu bener-bener meyakinkan atau enggak gedungnya, bener-bener ada pelang nama gedungnya atau enggak, dan lain sebagainya. Intinya bikin diri kalian itu yakin kalau oke, perusahaan ini emang bener-bener nyata dan ada gitu loh. Yang kedua adalah kualifikasi yang dibutuhkan itu nggak jelas, terlalu general untuk semua posisi. Bahkan terkadang ada beberapa posisi yang dibuka tapi kualifikasinya itu sama semua gitu loh. Coba kalian lihat lowongan ini. Di sini tuh ada 4 posisi yang dibuka ya. Business consultant, CRO, manager bisnis, sama staff admin. Perbedaannya itu cuman di riwayat pendidikan. Coba kalian lihat yang lainnya. Itu tuh klasik banget gitu loh kualifikasinya. Posisi yang berbeda, tapi kualifikasi yang dibutuhkan itu sama, dan bahkan gak ada kualifikasi khusus, itu patut kalian waspadai. Karena bisa jadi ketika kalian sudah keterima, entah posisi apa yang ditawarkan, itu sebenarnya kerjanya tuh sama. Yang ketiga, masih kembali ke poster yang tadi, kalian lihat lagi deh. Di bagian fasilitas, itu tuh terlalu menggiurkan. Sampai gak masuk akal, Rek. Sumpah. Gaji di atas UMR oke lah ya. Tapi sebenarnya dari dalam hati aku agak waspada dengan perusahaan yang belum udah nyantumin gaji gitu loh. Kok ya pede banget. Biasanya gaji itu adalah hal yang sangat private untuk seorang karyawan gitu kan. Nah ini udah terang-terangan disebutin di poster. Kemudian yang kedua, komisi dan bonus oke, aman. Yang ketiga, reward prestasi luar negeri, jenjang karir cepat dan jelas, kredit mobil dan rumah tanpa bunga. Ya ampun, ini tuh sumpah kayak lawak banget gak sih, Rek? Ini tuh bener-bener kelihatan kayak seseorang yang lagi mencari mangsa gitu loh, dengan iming-iming yang terlalu berlebihan dan sampai gak masuk akal. Coba kalian bayangin, di mana ada kredit rumah tanpa bunga, coba. Di mana ada kerjaan sebagai staff admin, terus kalian langsung bisa nyicil rumah tanpa bunga dan tanpa dipersulit. Di mana ada tersedia mobil dan driver kantor. Staff admin mau ditawarin driver. Maksudnya itu apa gitu loh. Bisa-bisa posisi-posisi ini tuh sebenarnya cuman kedok. Ujung-ujungnya kalian disuruh apa?
jadi sales. Bisa jadi ya, ini tuh suuzonku aja. Ya kalian harus waspada aja, kalian teliti kalau ada lowongan yang kayak gini, bener-bener diteliti perusahaannya itu jelas atau enggak, dan kira-kira ada nggak sih orang yang menjelaskan tentang pengalamannya ketika bekerja di perusahaan ini. Pokoknya kalau ada perusahaan nggak jelas, job description nggak jelas, tapi iming-iming gajinya setinggi langit, itu perlu kalian waspadai. Yang keempat, kalian cek dari cara melamarnya seperti apa. Misal dari kirim email, kemudian mungkin isi Google Form, kemudian isi apalah ya, itu kalian perhatiin. Apakah perusahaan tersebut pakai email yang resmi atau pakai email gratisan kayak kita biasanya pakai @gmail.com. Sebenarnya nggak ada masalah perusahaan pakai gmail.com, bisa jadi dia perusahaannya itu baru buka atau mungkin masih perusahaan skala kecil, jadi dia masih belum kuat untuk beli domain. Kalau dia tuh pakai email, kalian perlu berhati-hati. Emailnya tuh jelas nggak sih? Misalkan jangan sampai dia membawa nama perusahaan yang besar, tapi di situ emailnya nggak jelas. Berarti dia perusahaan bodong. Misal nih, ada lowongan dari PT Pegadaian misalnya. Kemudian di bagian email, emailnya itu dikirim ke pegadaian@gmail.com. Pegadai. Dai-nya itu pakai angka 1. Bisa jadi kalau kalian nggak teliti. Atau mungkin pegadainya itu I-nya ada 2. Kayak gitu loh. Jangan kalian terlena sama perusahaannya, tapi kalian juga harus teliti. Kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan nama perusahaan yang udah besar, kemudian dia akal-akalin di bagian cara melamarnya. Karena dari situ dia bisa dapat data-data dari para pelamar yang bisa disalahgunakan juga. Yang kelima adalah, sebenarnya ini bukan di tahap awal ya, mungkin ini di tahap akhir atau mungkin di tahap kedua dan seterusnya. Semisal nih, kalian udah terjebak melamar lowongan kerja yang kriterianya tidak jelas, seperti yang aku sebutkan tadi, dan di tengah-tengah kalian dapat surat atau email atau semacamnya yang menyatakan kalian diterima. Tapi dengan syarat kalian harus membayar sejumlah uang tertentu. Itu kalian harus hati-hati. Atau kalau aku jadi kalian, aku bener-bener nggak percaya sama email itu. Kadang beberapa oknum itu dia ngakalin dengan cara ngasih kita email atau ngasih kita surat yang berisikan kalau kita keterima kerja, tapi kita harus membayar sejumlah uang tertentu ke pihak travel untuk biaya akomodasi kita menuju ke perusahaan tersebut. Misal perusahaannya tuh di kota gede gitu ya, katakanlah di Jakarta. Nah, kalian harus membayar sejumlah uang ke travel melalui transfer, dan itu harus dibayar sebelum kalian berangkat kerja. Bayangin, emang ada ya kita tuh kerja mau cari duit gitu, kenapa di awal belum kerja aja udah dimintain duit? Atau misal ketika kalian interview, kalian dipalak duit, please jangan kalian jangan mau terkecoh. Kadang mungkin mereka cara ngomongnya itu halus, cara ngomongnya tuh persuasif banget sampai bikin kita seolah-olah kayak tersugesti untuk mengeluarkan uang gitu ya, please jangan. Jadi itu tadi 5 hal yang selalu aku perhatikan sebelum aku melamar ke perusahaan tertentu dari info lowongan yang aku dapatkan. Entah itu dari Instagram atau mungkin dari LinkedIn, dari Jobstreet dan lain sebagainya. Meskipun kita tuh dapat infonya itu dari platform yang jelas, tapi kita juga harus berhati-hati. Karena ada juga mungkin orang-orang tertentu yang hanya menginginkan keuntungan untuk dirinya sendiri gitu kan. Ya udah segitu dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.